Rajin sekali kalian. Insya Allah gak tidur. Lah tidur atau kan masih pagi. Baik, kita fokus pada pembelajaran hari ini. Silakan kalian siapkan bukunya untuk mencatat. Jangan sampai nanti kalian hanya menyimak, pulang beres dari pembelajaran ini, buyar, lupa lagi. Nggak ada hal yang bisa kalian ambil gitu ya. Minimal kalian punya catatan, nggak mengingat juga ya. Nah, silakan dibuka videonya. Hari ini kita akan belajar mengenai teks puisi kembali. Kita akan membahas materi puisi melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, sebelum itu, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bukan hamdalah lagi ya, bismillah ya. Nah, ya. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, Ibu ingin kalian mengingat-ingat kembali, apakah kalian kemarin tuh bubar poho, atau misalnya masih ingat hanya materi LKPD 1 loh yang kemarin masa lupa gitu ya. Tidak Ibu menuntut sampai dari materi debat gitu, tidak. Coba Ibu ingin kalian tahu, apa sih itu puisi? Cok, siapa? Nanti ada nilai plus yang menjawab. Apa sih itu puisi? Bentuk karya sastra. Bentuk karya sastra. Ada yang lain lagi? Siapa tadi, Zahira? Bentuk karya sastra. Kemudian apa lagi? Ya, bentuk karya sastra. Kemudian yang lainnya? Coba kalian bayangkan ketika kalian membaca puisi, gunanya, manfaatnya, kemudian apa itu puisi itu? Digunakan sebagai apa puisi itu? Mencurahkan hati. Nah, berarti karya sastra yang mencurahkan hati si penulis. Jadi, dengan menggunakan kata-kata yang apa coba? Kata-katanya gimana? Baku? Yang indah. Nah, yang indah. Berarti puisi itu adalah sebuah karya sastra yang di dalamnya mencurahkan isi hati penulis dengan menggunakan kata-kata yang indah. Sampai di situ saja sudah mendefinisikan itu adalah sebuah puisi. Jadi kalian tidak usah, aduh teorinya apa ya? Tidak usah teoretik. Coba kalian ketika mendefinisikan sesuatu, carilah hal-hal yang berhubungan dengan si pengertian itu. Misalnya puisi, manfaatnya, tujuannya, isinya itu biasanya buat apa? Nah, itu jadikan sebuah pengertian. Nah, kemudian kemarin itu puisi dibagi menjadi berapa? Ada puisi, ada dua. Ada puisi apa? Puisi lama, puisi Bukan puasa bebas. Ya, puisi bebas. Terus? Sama Sila. Apa? Tidak terdengar? Apa? Lutfi tadi. Upi. Nah. Yang pertama ada puisi, bukan puasa ya, puisi lama, dan puisi baru. Nah, coba kalian ingat-ingat lagi. Puisi lama itu contohnya apa saja? Syair. Siapa tadi yang menjawab? Santi? Syair, apalagi? Gurindam. Apalagi? Pantun. Coba, masih banyak banget tuh puisi lama. Apalagi? Puisi lama? Syair, pantun, kemudian gurindam, karmina, talibun, kemudian puisi berikat, kemudian apa? Puisi kilat. Nah, itu adalah puisi-puisi lama.
Nah, puisi lama ini pengertiannya apa? Apa yang membedakan puisi lama dengan puisi baru? Memiliki aturan-aturan. Memiliki aturan-aturan. Benar sekali, Lula. Memiliki aturan-aturan. Aturannya itu seperti apa? 4 larik. Harus ada 4 larik. Kemudian 8-12 suku kata. 8 sampai 12 suku kata. Kemudian Berima. berima. Benar sekali ya. Apalagi, Zai? Sampiran isi. Ada isi, ada sampiran dan ada isi. Kalau misalnya puisi lamanya berbentuk pantun, ada sampiran dan ada isinya. Nah, itu harus ada aturan-aturan yang harus kita patuhi ketika kita akan membuat sebuah puisi lama seperti itu. Nah, nggak apa-apa kalau yang mic-nya error, cukup mendengarkan. Nah, mungkin nanti yang berkesempatan dapat nilai plus yang menjawab ya ini. Kemudian, apa jenis-jenis dari puisi baru? Coba diingat-ingat lagi. Balada. Balada, apalagi? Himne, Himne, epigram, elegi, elegi, romance, romance, apa sih? Satir, satir. Coba apa itu puisi satir? Siapa yang mau menjawab? Santi. Sindiran atau kritik sosial. Kemudian apa itu puisi elegi? kesedihan, tangis. Kesedihan, tangis. Coba yang lainnya yuk. Keluarkan pendapatnya. Kalau misalnya puisi puisi ode tentang apa? Sanjungan. Oke ya. Coba. Dua Santi banyak ya ini poinnya. Coba yang lainnya. Coba yang lainnya seperti Ismi. Coba Ismi. Ismi, apa itu puisi himne? Yo, coba diingat-ingat. Ini di puisi ini materinya lebih ke banyak mengingat ya daripada aplikasi. Kalau misalnya kayak teks debat, teks apalagi teks biografi itu lebih kepada aplikatif ya, harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau puisi ini tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, tetapi kita harus paham dulu, tahu jenis-jenisnya, kemudian aturan-aturannya. Nah, itu lebih kepada hafalan seperti itu. Oke, apa tadi ada yang Ibu? Siapa Iqmal? Coba. Himne puisi kan? Iya, himne puisi apa? Pujaan. Pujaan, benar. Sekali pujaan. Apa itu puisi balada? Kisah. Kisah tentang? Kisah Apa Zahira? seseorang. Kisah tentang seseorang yang biasanya itu cenderung Kisah. sedih. Nah, apa bedanya elegi dengan balada? Kalau balada, kisah seseorang yang sedihnya itu tentang seseorang. Kalau elegi itu tentang kondisi di sekitar yang misalnya sedang buruk, kemudian memprihatinkan, itu adalah elegi. Oke, baik ya. Berarti kalian sudah paham antara jenis-jenis dari puisi. Coba di sini. Kita kemarin sudah belajar terkait unsur-unsur dari puisi. Unsur itu terbagi ke dalam berapa? Dua. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau intrinsik, unsur-unsur yang ada di dalam puisi itu sendiri yang bisa kita analisis. Contohnya rima, berarti rimanya AA, AB. Nah, itu kan bisa kita lihat ya dari si bentuk puisinya. Kemudian misalnya kemarin unsur intrinsiknya itu ada tema. Kita bisa baca dulu dari awal hingga akhir temanya tentang apa. Nah, itu unsur intrinsik. Kemudian misalnya apalagi unsur intrinsik kemarin? Masih ingat? Majas. Nah, kita bisa analisis. Kalau misalnya kata-katanya seperti ini, berarti ini majas apa? Nah, ketika kita melihat si puisinya secara langsung. Nah, apalagi coba unsur-unsur yang lain, intrinsiknya. Konotasi. Makna konotasi. Apa itu makna konotasi? Yang tidak sebenarnya. Yang tidak sebenarnya. Coba berikan contoh.
Contohnya gini. Ikmal besar hati. Bukan maksudnya Ikmal hatinya yang gede ya, harus dioperasi kayak gitu, bukan kayak gitu. Tapi Ikmal itu berlapang dada, berarti Ikmal itu ikhlas. Nah, itu adalah berbesar hati. Misalnya si Anu besar kepala, bukan misalnya kepalanya yang gede gitu, tapi dia itu egois atau keras kepala tuh susah untuk mendengarkan pendapat orang lain, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah makna konotasi. Sedangkan makna denotasi itu yang sebenarnya. Ya tadi, besar kepala berarti kepalanya yang besar, seperti itu. Nah, itu yang makna denotasi. Seperti itu ya, bedanya antara konotasi dengan denotasi. Nah, itu adalah tadi yang kita jelaskan dari majas, kemudian konotasi, kemudian rima. Nah, kemudian nih, biasanya yang sering keluar juga ada diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Misalnya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata seperti api yang habis oleh misalnya seperti abu yang dilahap oleh api. Nah, kenapa sih yang milih kata-katanya harus abu sama api misalnya seperti itu? Nah, itulah diksi disebutnya. Si penulis memilih kata-kata itu tuh karena dia memiliki maksud. Seperti itu. Memiliki maksudnya itu untuk apa? Untuk membandingkan kehidupan dia seperti layaknya api dan abu, seperti itu. Nah, itu ada maksudnya, tidak semata-mata ingin pilih kata-kata hujan, ingin pilih kata-kata apa. Nah, itu tuh bukan maksudnya asal memilih, tetapi ada filosofinya dan ada makna di dalamnya. Nah, itu bisa kita analisis. Nah, itu adalah unsur-unsur intrinsik yang bisa kita lihat. Sedangkan unsur ekstrinsiknya adalah kalian harus memahami puisi dari luar puisi itu sendiri. Contohnya, kita misalnya ingin, kemarin yang puisinya yang dibawakan oleh misalnya Lutfi sama Iqmal nih, misalnya Elegi Corona. Kita ingin menganalisis unsur ekstrinsik dari puisi itu misalnya. Bagaimana caranya kita menganalisis unsur ekstrinsik? Berarti kita cari hal-hal yang ada di luar puisi itu. Misalnya, latar belakang penulis. Misalnya kalian cari tahu, misalnya penulisnya misalnya Bode Riswandi kemarin ya. Berarti kalian cari biografi tentang Bode Riswandi misalnya. Karena berbeda-beda ya pemahaman tiap orang itu. Misalnya ada orang A dan B, pasti kepribadiannya berbeda-beda. Orang A misalnya lebih karena dia misalnya latar belakangnya itu adalah misalnya orang yang agamis misalnya, orang yang dulunya itu misalnya masuk organisasi Islam banyak misalnya seperti itu, otomatis si puisi yang dia buat juga akan mempengaruhi apa yang dia buat itu akan mempengaruhi terhadap puisi yang dia ciptakan. Otomatis nanti puisi-puisinya mungkin tentang seperti puisi memuji Tuhan misalnya, atau misalnya tentang orang-orang yang tidak bertaubat. Nah, itu berpengaruh. Kalau misalnya Bode Riswandi itu lebih banyak kepada seperti Khairul Anwar ya, hampir sejenis. Jadi lebih kepada kritik sosial. Apa yang ada di lingkungannya dikritik juga, tetapi tidak kecil kemungkinan juga orang tersebut memasukkan puisi-puisi cinta, karena setiap orang pasti punya pengalaman cinta, baik itu cinta kepada sahabatnya, kepada ibunya, seperti itu ya. Nah, kepada pasangannya yang sudah bersuami istri mungkin, nah seperti itu ya. Nah, itu yang mempengaruhi. Coba kita analisis latar belakangnya seperti itu. Kemudian kita lihat tahun dari si puisi tersebut. Tahunnya 2020, 2021 misalnya. Oh, tahun ini tuh ada kejadian besar apa nih misalnya? Ada kejadian corona misalnya. Nah, inilah mengapa misalnya Bode Riswandi membuat puisi tentang corona, elegi corona misalnya, karena situasinya sedang corona. Ada juga yang misalnya membuat puisi tentang kasus krisis moneter pada tahun 1997-98 misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa menjadi latar belakang dari si penulis. Kemudian kita juga analisis lingkungan dari si penulis itu bagaimana, lingkungan sosial budayanya. Apalagi nih, kalian kan anak IPS ya, pasti kalian pintar-pintar dalam mempelajari tentang lingkungan sosial. Apalagi belajar sosiologi mungkin ya, belajar sejarah juga. Nah, di pelajaran sosiologi, dari sosiologi itu kita bisa terapkan di puisi.
Misalnya interaksi sosial si penulis itu dengan budayanya bagaimana, dengan sosialnya bagaimana. Nah, itu bisa menjadi pengaruh si penulis terhadap puisi tersebut. Nah, ibarat kita nih, kita mau menganalisis sebuah hadis misalnya seperti itu. Otomatis apa yang harus kita analisis dulu agar kita bisa percaya atau misalnya kita bisa menganalisis si hadis tersebut? Coba. Nih, anak IPS yang peminatannya agama, coba. Apa kira-kira hal yang pertama ketika kalian akan menganalisis sebuah hadis? Hal yang pertama kalian cari? Rawinya. Rawi atau sanad juga ya. Ini sanadnya dia apa? Dhaifkah misalnya shahihkah misalnya. Nah, untuk mencari tahu kita itu dia dhaif atau misalnya shahih sahihnya apa, kita harus tahu rawinya. Berarti kita lihat dulu sebelum-sebelumnya itu siapa yang membuatnya. Kemudian misalnya kita tidak bisa menyamakan misalnya Ibnu Majah dengan Abu Hurairah misalnya seperti itu ya. Misalnya apalagi misalnya Abu Dawud dengan Abu Hurairah misalnya. Nah, kalau hadis-hadisnya Abu Hurairah itu pasti sudah otomatis dia sahih misalnya seperti itu karena lebih dekat urutannya dengan Nabi misalnya dan hafalannya dia paling kuat misalnya di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi kita cari tahu latar belakang dari atau unsur ekstrinsik dari sebuah hadis atau misalnya puisi tersebut. Seperti itulah, tidak beda jauh ya analoginya. Nah, untuk hari ini kita akan fokus di pembahasan yang kemarin belum kita sempat bahas, yaitu di majas. Nah, majas ini seringkali muncul di beberapa soal. Entah itu soal SNMPTN, kemudian SBM, SNMPTN tidak ada ini ya, tidak ada. Kemudian misalnya ujian-ujian yang kemarin ujian misalnya, yang tahun ajaran kemarin masih sempat ujian, kemudian tes-tes, apalagi pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, majas ini tuh sering kali muncul. Nah, untuk melihat analisis majas ini, coba kalian fokus. Di sini Ibu akan membagikan sebuah PPT. Nah, coba kalian di sini perhatikan lagi ya. Ini sudah ya kemarin ya, tentang tema, konotasi, citraan. Nah, sekarang kita akan beralih ke majas. Nah, di sini majas itu banyak sekali ya. Kalian tidak usah misalnya menghafal alegori adalah apa. Nah, intinya saja kalian sudah paham terkait satu-satu dari satu ini saja, misalnya kalian bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kalau kalian sudah tahu misalnya minimal segini, berarti kalau kalian sudah hafal segini, berarti tidak akan mungkin sama antara ini dengan yang ini, misalnya seperti itu ya. Coba di sini kita bahas satu persatu ya dari jumlah ini. Nah, di sini ada majas asosiasi. Apa sih itu majas asosiasi? Nah, di sini adalah membandingkan tentang dua hal yang berbeda, namun dinyatakan sama. Lihatlah kedua orang itu bagaikan pinang dibelah dua. Nah, kalau misalnya majas asosiasi ini, biasanya yang dibandingkan itu adalah berupa fisiknya atau tidak sikapnya. Contohnya misalnya, dia bagaikan anak ayam yang misalnya kehilangan induknya. Berarti dia bingung. Berarti nah, yang dibandingkannya itu berarti sikapnya itu bingung misalnya. Nah, kalau ini berarti bagaikan pinang dibelah dua, berarti rupanya berarti di sini. Nah, yang dibandingkan itu bedakan ya, karena majas asosiasi dengan majas personifikasi ini hampir sama. Dia cirinya ada kata-kata di sini nih, bagaikan, seperti, laksana, kemudian bak, misalnya bak udang direbus, misalnya pipinya bak udang yang direbus, misalnya seperti itu, merah berarti ya, merah merona. Nah, ada kata-kata bagaikan yang membandingkan antara kedua hal yang dianggap berbeda, tetapi dianggap sama. Contohnya, orang dibandingkan dengan pinang. Ya jelas-jelas ya, orang dengan pinang pasti berbeda. Tetapi di sini ingin menyamakan terkait perilakunya misalnya atau dari fisiknya. Nah, di sini gunakan kata bagaikan. Jangan lupa ya, jangan disamakan antara asosiasi dengan personifikasi. Walaupun asosiasi dengan personifikasi itu sama-sama menggunakan kata bagaikan.
bak, laksana. Pokoknya ada kata-kata pembanding seperti itu. Paham sampai di sini? Contoh yang lainnya, misalnya ahnaf, bak, ahnaf, laksana, pohon, kelapa, misalnya seperti itu. Apa yang dibandingkannya berarti? Tinggi badannya karena sama-sama tinggi, misalnya seperti itu. Nah, ada kata bagaikan, ada kata laksana. Nah, itu majas asosiasi. Jadi ketika kalian melihat satu puisi, ada apakah dalam majas apakah yang ada di dalam satu puisi ini? Nah, dalam satu puisi ini tuh pasti ada beberapa majas, walaupun tidak ada semua majas dalam satu puisi, tetapi minimal misalnya ada beberapa atau mungkin bahkan ada satu majas. Seperti itu. Nah, yang kedua di sini personifikasi, seperti yang sudah Ibu tadi bahas. Personifikasi sama-sama membandingkan. Membandingkan seperti itu. Nah, membandingkannya itu tetapi jarang menggunakan kata bagaimana bagaikan, laksana, jarang, tetapi boleh juga. Tapi yang di apa ya? Di sini dari pengertiannya pengungkapan dengan menggunakan perilaku manusia yang diberikan kepada sesuatu yang bukan manusia. Contohnya seperti ini. Rumput itu menari saat tertiup angin. Menari saat mohon maaf ya, maksud Ibu, yang asosiasi ini bukan sama dengan personifikasi, tetapi asosiasi ini samanya dengan simile. Simile di sini tidak Ibu tulis ya. Coba dicatat lagi, takutnya tadi keliru. Mohon maaf, asosiasi ini berbeda dengan simile. Kalau simile itu lebih kepada perilakunya, kalau ini lebih kepada sifatnya, asosiasi. Nah, kalau personifikasi jelas berbeda dengan yang tadi, yang apa? Yang asosiasi. Kalau dia membandingkan dua hal, tetapi benda mati dengan manusia. Contohnya, misalnya di sini Santi seperti apa namanya? Santi seperti bulan gerhana matahari bulan purnama, misalnya seperti itu. Santi bagaikan bulan purnama. Kan bulan purnama itu bukan seperti itu. Seperti ini, misalnya bulan purnama menangis kehilangan kekasihnya. Bisa tidak bulan purnama menangis? Tidak ya? Ada tidak bulan purnama yang punya kekasih? Tidak ada kan ya? Nah, berarti dia disebut dengan majas personifikasi karena benda seolah-olah seperti manusia sifatnya. Benda seolah-olah melakukan kegiatan yang sama persis seperti manusia. Bagaimana Iqmal? Apa Iqmal? Enggak. Coba ada yang mau memberikan contoh yang lain selain tadi, misalnya bulan menangis, misalnya. Apalagi coba ada yang bisa memberikan contoh? Apa? Rumput bergoyang. Rumput bergoyang. Artinya bukan rumput yang sedang nari ya, tetapi rumput yang apa misalnya? Harus ada makna konotasinya ya. Kalau majas itu wajib menggunakan makna konotasi. Kalau rumput yang bergoyang, misalnya karena tertiup angin, misalnya seperti itu. Nah, itu juga termasuk dalam majas. Kemudian apalagi coba, apa ya? Bintang jatuh dari harapan kami, misalnya seperti itu. Bukannya maksudnya bintang jatuh, memang ada ya bintang jatuh, tapi bintang tidak mungkin mempunyai pengharapan terhadap orang lain. Nah, itu adalah majas personifikasi. Diingat-ingat ya, personifikasi. Ibu kalau misalnya angin membelai rambut bisa. Nah, itu bisa. Itu juga termasuk majas personifikasi karena majas personifikasi itu benda mati seolah-olah melakukan kegiatan seperti manusia. Oke, bagus Upi tadi contohnya. Ya, banyak lagi ada yang memberikan contoh? Nih, anak-anak seni, ayo keluarkan jiwa seninya. Biasanya anak IPS itu anak-anak yang out of the box. Di luar kayak hiperaktif, tapi dari hiperaktifnya itu biasanya keluar ide-ide kreatif yang tidak terpikirkan sama sekali oleh orang-orang. Oke, silakan. Ada yang memberikan contoh?
Kalau tidak ada, kita langsung ke pembahasan yang majas aliteri. Majas aliteri ini adalah majas dengan melakukan pengulangan konsonan di awal dengan berurutan. Misalnya, lintasi laut, lewati lembah. Seperti itu ya. Ada apa ya? Konsonan. Tahu konsonan kalian? Kan ada vokal, ada konsonan. Kalau vokal mah A, I, U, E, O. Kalau konsonan mah misalnya B, D, C. Nah, itu konsonan. Nah, di sini ada L, 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 L. Misalnya di sini L, 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 L. Ini kan konsonan diulang-ulang. Bukan vokal ya ini. Lintasi laut, lewati lembah. Jadi ada pengulangan-pengulangan lagi. Nah, ini disebut dengan majas aliteri. Nah, ada juga majas apa ya? Majas sama juga tapi yang diulangnya bukan konsonan, tapi yang diulangnya itu kata-katanya. Misalnya hujan bulan Juni, misalnya di awal bait. Nanti di bait selanjutnya juga ada hujan bulan Juni. Nah, itu diulangi gitu. Nah, itu ada juga satu majas. Majas apa ya, Ibu lupa. Kalau tidak salah majas repetisi, kalau tidak salah ya. Nah, ini bukan. Nah, kalau ini benar, majas repetisi, perulangan kata, frasa, dan klausa yang sama dalam satu kalimat. Kalau bahasa Inggrisnya repeat itu kan diulangi ya. Nah, kalau ini bahasa Indonesianya repeat misalnya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesianya repetisi. Nah, misalnya pengulangan kata seperti tadi, misalnya ada aku, misalnya terus. Kemudian kalau frasa misalnya binatang jalang, misalnya seperti itu. Ada terus diulang-ulang seperti itu. Kalau klausa berarti di dalamnya ada satu predikat seperti itu. Misalnya tadi aku ingin mencintaimu dengan sederhana, misalnya aku ingin. Nanti di bait kedua juga ada aku ingin. Misal aku ingin. Nah, itu termasuk ke dalam klausa yang diulang-ulang. Nah, contohnya seperti ini juga, dia pasti bisa. Aku yakin dia pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini dia pasti bisa. Ini adalah majas repetisi yang diulang-ulang. Beda kan ya? Kalau aliteri itu konsonan itu yang tadi, yang misalnya B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S. Nah, V, W, X, Y, Z. Nah, itu termasuk ke dalam konsonan. Nah, kalau ini lebih kepada kata-kata, frasa, dan klausanya yang diulang-ulang. Oke, selanjutnya di sini ada majas pleonasme. Kalau majas pleonasme ini adalah gaya bahasa yang menambahkan keterangan pada pernyataan yang sudah jelas atau menambahkan keterangan yang sebenarnya tidak perlu diada-ada kayak gitu. Nih contohnya, suka ada nggak misalnya seperti ini. Iman, tolong maju ke depan, misalnya seperti itu. Ya, namanya maju ya pasti ke depan, tidak ada yang ke belakang gitu ya. Nah, itu pengulangan pleonasme. Nah, contohnya seperti ini, dia naik ke atas. Ya, naik pasti ke atas ya. Tidak ada naik ke bawah misalnya seperti itu. Ke atas bangunan tersebut. Nah, biasanya pleonasme ini termasuk ke dalam berlebih-lebihan kalau misalnya ini kaidah baku. Nah, karena puisi ini bukan menggunakan bahasa yang baku. Bagaimana Ozan? Halo Ozan? Ozan kemana menghilang? Penghamburan kata. Nah, penghamburan kata. Nah, kalau misalnya di dalam bahasa yang baku, seperti yang biasanya kita gunakan, seperti teks biografi, kemudian teks yang non-sastra, pokoknya ya teks-teksnya, itu tidak boleh menggunakan kata-kata pleonasme. Tetapi kalau namanya sastra itu seperti puisi, kemudian cerpennya itu yang lebih kepada unsur sastra, beda ya kalau cerpen yang tidak terlalu ke fiksi sama yang fiksi. Nah, kalau misalnya cerpennya itu menggunakan kata-kata seperti puisi, itu diperbolehkan menggunakan kata-kata yang bebas karena seni itu tidak dibatasi seperti ini. Ada misalnya, kenapa sih kata-katanya misalnya harus terbicara misalnya seperti itu, padahal tidak ada imbuhan untuk kata bicara, harusnya tuh berbicara. Nah, itu di dalam sebuah karya sastra itu tuh bebas, boleh menggunakan apa saja asalkan di dalamnya itu memiliki filosofi.
Jadi ada maksud tertentu ketika kalian menggunakan satu kata itu. Nah, di sini jadi dibolehkan menggunakan kata pleonasme. Oke, paham di sini pleonasme? Oke, kita lanjut ya ke majasinisme. Nah, ini majasinisme ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang ingin mengkritik. Mau mengkritik siapa, misalnya banyaknya pemerintah, misalnya, atau teman-teman yang kurang sadar akan lingkungan di pesantren, misalnya. Bisa kalian daripada menegur langsung tidak pernah didengar-dengar, ya udahlah saya bikin karya sastra tempel mading, sugantah aya nu kasindir, misalnya seperti itu. Lebih positif kan kalau seperti itu. Nah, di sini ungkapan yang bersifat mencemooh pikiran atau ide yang memandang rendah seperti itu. Yang dipandang rendah itu siapa? Biasanya yang memiliki kesalahan. Nah, Anda sudah pintar, kenapa Anda bertanya kepada saya yang bodoh ini? Jadi kayak apa ya? Lebih kepada untuk merendah untuk meroket. Tahu kalian merendah untuk meroket? Misalnya sudah tahu dia tuh tidak pintar, misalnya kita mah ya hanya merendahkan diri saja supaya dia nyadar, misalnya berkaca, misalnya seperti itu. Anda sudah pintar, kenapa Anda bertanya kepada saya yang bodoh ini, misalnya seperti itu. Padahal misalnya kalian di kelasnya ranking 1, misalnya seperti itu. Nah, tapi ingat ya, kalian boleh menggunakan kata-kata seperti ini hanya untuk mengkritik hal-hal yang baik. Contohnya seperti pemerintah atau ingin ada perubahan terhadap hidup seseorang. Jangan misalnya melakukan kegiatan mencemooh ini tuh asal aja kepada teman misalnya karena saya kesal aja ke orang itu. Nah, itu tidak boleh ya. Harus bisa menahan emosi, menahan perasaan orang lain. Jangan sampai perasaan orang lain itu tersakiti oleh kalian. Nah, ini mohon dihindari. Ini hanya untuk sebuah karya sastra saja. Kemudian di sini ada sarkasme. Nah, perlu diingat ya oleh kalian. Di sini majas sindiran itu terbagi kepada 3. Mulai dari sarkas yang paling lumayan nyindirnya itu enggak terlalu kasar, kemudian yang kedua yang paling kasar itu sarkasme, yang rada kasar itu sinisme, yang paling halus itu ironi. Coba catat oleh kalian. Majas sindiran terbagi kepada 3 tahap. Yang pertama, yang paling kasar, sarkasme. Yang lumayan halus, sinisme. Yang paling halus, ironi. Sehalus-halusnya juga tetap ya, menyindir. Majas sindiran terbagi ke dalam 3. Yang paling kasar itu sarkasme. Yang paling... Bukan sarkas. Ini dibaca tuh ada di Zoom-nya sarkasme. Iqmal kemana wae. Yang agak halus sinisme. Yang halus ironi. Contohnya seperti ini ya, bedakan sarkasme, sinisme, dan ironi. Kalau sarkasme, dia itu nyindirnya secara kasar, tapi langsung gitu. Langsung ke inti. Nah, ini seperti ini nih. Kau buta, ada anak kecil di depanmu, masih saja kau tabrak. Nah, ini langsung marahin ke orangnya tersebut misalnya. Misalnya nih, siapa misalnya di situ Ojan misalnya marah-marah ke Iman. Kamu tidak punya mata misalnya. Ini lihat anak kecil mau tertabrak. Nah, itu langsung, itu sarkasme. Kasar tapi lebih enak ya. Enak itu karena secara langsung. Tidak di belakang. Kalau di belakang itu ngegosip artinya. Nah, yang kedua ada yang sinisme. Kalau sinisme ini lebih di apa ya? Seperti yang tadi. Kan Anda sudah pintar, ngapain nanya ke saya yang bodoh ini? Nah, itu kan lebih apa ya? Nyindir gitu istilahnya. Nyindirnya itu rada halus gitu. Contohnya atau seperti ini yang sinisme. Sinisme itu yang seperti ini juga. Bentar, Ibu mikir dulu. Oh ya, misalnya di kamar ini tuh banyak sekali sampah masyarakat, misalnya seperti itu. Kan itu dimajaskan dulu. Maksudnya sampah masyarakat itu apa? Orang yang pengangguran, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah termasuk majas sinisme yang tidak langsung. Kan kalau sarkasme mah langsung ya beledak misalnya ngomong ke orangnya. Kalau sinisme mah misalnya lebih ke
secara tidak langsung kan, atau misalnya menggunakan kata-kata lain seperti tadi sampah masyarakat misalnya, apalagi ya, banyak pokoknya ya hal-hal yang bisa disindirkan. Nah kalau ironi itu biasanya menggunakan kata-kata yang halus sebaliknya. Misalnya contohnya nih, di sini yang sering kesiangan siapa coba? Bisa Ajar misalnya, Ajar sering kesiangan. Contohnya seperti ini. Ibu lagi ngajar, tiba-tiba Ajar baru datang. Wah, Ajar rajin sekali ya. Jam segini baru datang, misalnya seperti itu. Nah, itu ironi. Kalau ironi itu lebih kepada sindiran, tetapi menggunakan kata-kata yang sangat halus, seperti itu. Wah, Ajar pintar sekali ya, sampai ranking di kelas ini, misalnya seperti itu. Nah, itu termasuk ke dalam majas ironi. Halus, tapi nyelekit gitu ya. Nah, jadi kalian bisa membedakan dari yang paling kasar, misalnya yang secara langsung tadi sarkasme, sinisme itu misalnya agak halus, dan sampai ironi itu paling halus. Gitu ya. Oke, paham sampai di sini? Insya Allah. Oke, kita lanjut ke majas ironi. Ini udah ya, tadi ironi udah dijelaskan ya. Nah, seperti ini nih. Indah sekali buku rapotmu, banyak dihiasi angka merah, misalnya seperti itu. Indah. Katanya halus ya, indah seperti ini. Kemudian di sini ada majas eufemisme. Apa sih majas eufemisme ini? Gaya bahasa yang mengganti kata-kata yang dianggap kurang baik dengan padanan yang lebih halus. Contohnya, bapak polisi itu dibebas tugaskan setelah melanggar peraturan kepolisian. Maksudnya, dibebas tugaskan ini apa? Ada yang tahu artinya? Dibebas tugaskan apa di sini? Dipecat, benar sekali. Agar Iya, benar, dipecat. Agar kata-katanya lebih halus dan tidak sopan, istilahnya seperti itu, untuk menginformasikan sesuatu tapi lebih sopan lagi. Nah, ini disebut dengan majas eufemisme. Dibebas tugaskan. Contohnya, yang nggak punya rumah disebutnya gelandangan kan kasarnya. Nah, kalau misalnya dihaluskan, di majas eufemisme kan, jadi tunawisma, misalnya seperti itu. Kalau yang misalnya buta, kan buta terlalu kasar ya. Apa coba? Buta apa? Banyak sekali digunakan dalam sehari-hari. Tuna, net, nah, tuna netra. Kalau misalnya yang tidak bisa berbicara dan mendengar, tuna wicara. Nah, tuna wicara itu sama ya. Oh. Nah, itu tunarungu itu juga termasuk ke dalam majas eufemisme. Kemudian babysitter atau misalnya orang pengasuh, biasanya kan itu lebih kurang enak ya. Misalnya pekerjaan kamu sebagai apa, babysitter misalnya seperti itu. Wah, itu kan lebih kepada, nah, berarti gunakan kata pramusiwi, misalnya seperti itu. Saya menjadi seorang pramusiwi. Nah, lebih berwibawa kan kalau seperti itu, lebih berkelas gitu pekerjaan tuh. Jangan sesuatu yang lebih berkelas itu menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Misalnya nih, potato sticky rice misalnya seperti itu. Padahal mah cuman kentang naon misalnya tekan gitu kan. Banyak sekali yang menggunakan bahasa-bahasa Inggris agar makanan itu menjadi lebih mahal, terus lebih berkelas. Kenapa tidak menggunakan kata-kata bahasa Indonesia saja, tetapi lebih menggunakan majas lagi misalnya. Seperti misalnya banyak nih yang menggunakan kata-kata misalnya kentang heboh misalnya seperti itu kan, banyak ya menggunakan kata-kata maksudnya heboh itu seperti apa. Nah, yang makannya itu bikin heboh misalnya karena pedas atau apa misalnya seperti itu. Nah, coba nanti kalau kalian menjadi seorang pengusaha, lebih angkat lagi nama bahasa Indonesia ya. Nah, contoh yang majas yang lain di sini ada majas sinekdok, yaitu sinekdok itu ada dua, ada totem pro parte dan pras pro toto. Coba ditulis, majas sinekdok itu terbagi dua. Ada totem pro parte dan ada pras pro toto. Kalau totem pro parte itu penggunaan keseluruhan dari umum ke khusus. Intinya kayak gitu ya, dari umum ke khusus. Contohnya, umum ke khusus itu kayak gini. Indonesia bertanding Mobile Legends melawan Malaysia. Siapa yang bertanding? Orangnya kan, bukan Indonesianya. Indonesia nggak bisa bertanding dan nama negara gitu Indonesia mah. Nah,
Berarti di sini itu seseorang mewakili nama secara keseluruhan. Nah, seluruhnya itu adalah Indonesia. Mewakili umum secara keseluruhan yaitu Indonesia. Nah, ini juga bukan Malaysia yang ininya, tapi satu orang yang mewakili nama Malaysia. Nah, seperti itu. Nah, ini disebut dengan totem proparte atau mewakili dari umum ke khusus. Nah, di sini pengungkapan seluruh objek padahal yang dimaksudkan hanya sebagian. Jadi maksudnya yang menang itu hanya satu orang, tetapi dianggap keseluruhan dari objek tersebut. Paham ya maksud Ibu? Coba kalau nggak paham bilang aja nggak paham, nggak apa-apa, biar Ibu menjelaskan lagi. Paham tidak? Jadi dari umum itu misalnya Indonesianya, ke khusus itu adalah orangnya, orang yang berlombanya. Jadi di sini mewakili nama umum. Nah, ini disebut dengan totem proparte. Nah, untuk kebalikannya disebut pras prototo. Coba ditulis. Enggak, soalnya di sini Ibu tidak menuliskan pras prototo. Tulisnya biasa aja, pras prototo, pras spasi prototo kayak gitu. Siapa itu yang nyanyi? Ojan? Ojan, perhatoskan Ojan, ngertos tuh Ojan? Kata Bu baru masuk lagi, Bu. Nih, Ibu diingatkan kembali ya, ini tuh bab terakhir. Minimal kalian paham ini di bab ini, biar nanti nilai ulangan kalian nggak kecil. Apalagi ini lebih kepada hafalan ya. Jadi kalian lebih melihat buku gitu untuk belajar. Oke, di sini kalau pras prototo itu kebalikannya. Dari yang khusus mewakili yang jadi yang umum itu mewakili yang khusus. Contohnya, misalnya ada seseorang yang ditunggu-tunggu oleh kalian tuh, tapi nggak datang-datang. Kalian menggunakan kata-kata seperti ini. Kemana dia? Bahkan batang hidungnya belum terlihat. Maksudnya yang ditunggu-tunggu tuh bukan batang hidungnya aja gitu, karena batang hidung nggak mungkin bisa berjalan menemui orang itu, tetapi keseluruhannya yaitu satu orang itu. Nah, itu disebut pras prototo. Jadi kebalikan dari totem proparte. Kalau totem proparte itu umum untuk yang khusus, kalau pras prototo itu khusus untuk yang umum. Paham ya? Nah, sekarang di sini ada majas hiperbola nih. Biasanya majas hiperbola ini yang paling biasa kalian pahami ya dari SMP mungkin. Tahu hiperbola? Yang berlebih-lebihan. Misalnya seperti ini nih, suaramu memecahkan gendang telingaku. Maksudnya tuh dia tuh berisik gitu. Maksudnya apa ya? Terlalu keras suara dia tuh. Ya gak mungkin suara keras dia bisa memecahkan telinga seseorang seperti itu. Nah, ini berlebihan. Atau misalnya di sini misalnya Ihsan menangis darah ditinggalkan oleh temannya, misalnya seperti itu. Kan itu berlebihannya, lebay kalau dalam bahasa gaulnya. Nggak mungkin dia nangis darah kecuali kalau matanya dicolok, misalnya seperti itu. Kan itu tidak masuk akal ya. Atau misalnya kalian misalnya ada yang jadi artis misalnya. Nama dia menggentarkan seluruh dunia. Maksudnya bukan namanya yang bisa menggempakkan seluruh dunia, tidak ya, maksudnya tuh jadi dia tuh sangat terkenal gitu, heboh di mana-mana, jadi perbincangan seperti itu. Nah, itu hiperbola. Oke, kita lanjut ke majas litotes. Nah, kalau majas litotes ini adalah pernyataan yang memperkecil sesuatu atau melemahkan dan menyatakan kebaikan. Litotes ini beda ya antara ironi. Kalau ironi menyindirnya untuk hal yang kasar tetapi diperhalus. Kalau ini kebalikannya, kebalikan dari ironi, litotes itu. Kalau litotes itu memburuk-burukan sesuatu untuk menjadi lebih rendah hati. Contohnya nih, kalau ada waktu mampirlah ke gubuk tua kami. Padahal rumahnya gedong misalnya. Ada banyak elektroniknya, misalnya tingkat 6 misalnya rumahnya tuh ya. Nah, ini untuk membuat orang lain lebih nyaman mungkin ya, supaya kita tidak terlihat sombong lah istilahnya. Misalnya apalagi ya, pokoknya kata-kata yang kata-kata yang bukan diperburuk ya, dinegatifkan gitu seperti ini, gubuk tua kami, padahal rumahnya
bagus, misalnya seperti itu. Paham ya? Jadi litotes itu kebalikan dari ironi. Kalau ironi itu hal buruk diperbaik, kalau litotes itu hal baik diperburuk. Misalnya seperti itulah intinya. Nah, selanjutnya ada majas metonimia. Kalau majas metonimia ini adalah ungkapan berupa penggunaan nama untuk benda lain yang menjadi merek ciri khas. Pernah nggak kalian misalnya ke warung, Bi, meser aqua, misalnya, yang dikasih le mineral, misalnya seperti itu. Jadi satu produk itu menggambarkan seluruhnya. Paham tidak? Misalnya, teh meserin sohiji, padahal yang dikasih daya, misalnya. Sarimi, misalnya, padahal yang dikasih mie sedap, misalnya. Nah, itu adalah majas metonimia. Jadi, apa tuh di sini? Anak zaman sekarang lebih senang bermain Mobile Legends dibandingkan permainan tradisional. Maksudnya Mobile Legends di sini tuh ya bukan Mobile Legends tapi game gitu ta. Kan kalau misalnya kalian mau beli apa? Mau beli aqua, padahal yang dibeli kan air mineral bukan aqua, karena aqua itu nama merek seperti itu. Mobile Legends juga nama merek, bukan nama bukan game gitu kan. Kalau game maksudnya tuh yang dimaksud oleh si ibu-ibu yang bicara ini adalah si anak itu senang bermain game dibandingkan permainan tradisional. Nah, ini majas-majas seperti ini kan Bu jarang misalnya ada di puisi. Nah, tidak hanya di puisi. Buatan, Ibu. Apa gimana? Ajis? Buatan. Oh iya, buatan misalnya. Buatan memang merek ya? Ibu baru tahu loh. Ya. Ya, seperti itu. Misalnya meser buatan. Padahal yang dikasih ABC, misalnya seperti itu ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam majas metonimia. Kenapa sih Bu misalnya ada majas kayak gini mah nggak asal gak bakal ada di puisi juga, misalnya seperti itu ya. Merek-merek. Bukan seperti itu, karena majas itu tidak hanya digunakan dalam puisi, tetapi bisa juga digunakan dalam cerpen, misalnya seperti itu. Pokoknya hal-hal novel juga bisa, hal-hal yang bersifatnya karya sastra. Nah, di sini yang sering banyak keluar tuh biasanya personifikasi, metafora, hiperbola. Nah, kalau metafora ini adalah pemakaian kata atau kelompok kata yang bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Jadi gimana ya? Contoh metafora itu sesuatu makna yang berbeda tetapi dianggap sama. Contohnya gini. Dia si lengan panjang maksudnya. Bisa tidak kita langsung kenapa dia lengannya panjang, emang kenapa lahirnya cacat atau bagaimana, misalnya seperti itu kan kita berpikiran yang menghubung-hubungkan sesuatu dengan hal-hal yang berhubungan seperti itu kan, seperti tadi dia laksana bulan purnama misalnya, oh saya mah korodoknya di jauhan gelis misalnya kedeketan mah misalnya kan gitu kan ya, kita bisa membanding-bandingkan kalau yang personifikasi. Kalau yang metafora kita nggak bisa membanding-bandingkan. Artinya dibandingkannya itu secara tidak langsung. Artinya kita harus tahu kata-kata itu. Misalnya panjang tangan artinya apa? Maling. Nah ya, tukang mencuri misalnya. Nah, kita harus tahu panjang tangan tukang mencuri misalnya. Kemudian besar kepala orang yang sombong misalnya. Apalagi misalnya kambing hitam orang yang disalahkan misalnya seperti itu. Nah, arti-arti atau bukan arti-arti seperti itu kalian harus tahu di luar konteks. Jadi memang itu sudah mutlak kayak gitu dari sananya. Seperti itu ya. Nah, ini disebut dengan majas metafora. Jadi membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang dari segi kata-kata itu berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Seperti disamakan misalnya panjang tangan dengan pencuri. Kan itu dianggap sama oleh sekelompok orang misalnya seperti itu. Paham ya? Paham tidak maksudnya? Oke, paham. Nah, metafora ini biasanya dari satu negara dengan negara yang lainnya itu pasti berbeda karena beda bahasanya. Contohnya misalnya di Korea, kalau di Korea itu misalnya yang Ibu tahu ya, misalnya nih, tapi jangan jadi kayak gitu juga ya kalian misalnya. Hey, kita masak ramyeon yuk, misalnya kayak gitu. Itu tuh artinya si cowok lagi ngajak pacaran ke ceweknya, misalnya gitu arti, tapi menggunakan metafora.
masak ramyun yuk misalnya. Nah, seluruh orang Korea tuh pasti tahu kayak gitu. Kalau artinya ketika seorang cowok ngajakin masak mie misalnya, itu tuh berarti ngajak pacaran kayak gitu. Nah, itu hal negatif ya, itu cuman contoh aja. Jangan kalian kayak gitu tiba-tiba ke cewek masak mie yuk misalnya kayak gitu. Jangan ya. Naon cenah itu yang ngajak masak mie cenah marenan. Atau ngajak teh cenah makan sushi kayak gitulah mie misalnya kayak gitu. Nah, ini jangan ya kalian. Jadi metafora dari satu negara dengan negara yang lain pasti berbeda karena berdasarkan kesepakatan suatu negara. Pasti kalau misalnya kita menggunakan metafora ke negara lain, misalnya apa ya? You make me black domba tuh? Black apa? Black sheep misalnya teh. You make me black sheep, misalnya teh. Kamu menjadikanku kambing hitam. Naon maksudnya cenah berencak orang luar negeri teh. Kambing hitam, apa hubungannya kambing hitam dengan dirimu? Misalnya seperti itu kan. Setiap negara pasti berbeda itu metaforanya. Nah, misalnya alegori sekarang. Paham ya yang tadi ya? Paham? Paham tak? 5 menit lagi nih ada. Majas alegori itu adalah gaya bahasa yang menyatakan dengan cara yang lain melalui kiasan atau penggambaran. Contohnya, perpisahan adalah upacara menyambut hari-hari penuh rindu. Ngerti gak maksudnya kalian? Jadi ini tuh majas ini tuh pengungkapan secara penggambaran tentang sesuatu dengan sesuatu yang lain yang dianggap sama juga, tetapi langsung gitu. Contohnya misalnya suami adalah nahkoda kehidupan. Maksudnya itu bukan orang yang lagi mengendarai sebuah kapal gitu ya, tetapi pemimpin artinya nahkoda itu tuh, misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya yang tadi metafora sama sesuatu yang tidak kita bisa pahami, selain kalau kita udah hafal gitu setiap katanya kayak gitu. Kalau personifikasi mah ada kata bagaikan, tetapi bagaikannya yang dihubungkan dengan sesuatu yang benda mati dengan benda hidup. Nah, kalau ini mah kan nahkoda bukan benda mati. Maksudnya nahkoda itu lebih kepada profesi misalnya, tetapi disandingkan dengan suami misalnya seperti itu karena memiliki sama-sama fungsinya yaitu seorang pemimpin, seperti itu. Jadi dicaranya dengan pengkiasan. Nah, ini juga perpisahan adalah upacara menyambut hari-hari penuh rindu. Maksudnya upacara bukan upacara bendera gitu, tetapi lebih kepada suatu kegiatan gitu yang dibandingkan. Paham ya? Paham tidak? Kalau tidak, coba diucapkan tidak gitu. Kalau paham, paham. Jadi biar ibu tahu gitu, kalian paham atau enggak. Takutnya nanti, udah gak diajarin sama Bu Nidanya juga, misalnya. Itu jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Paham tak? Paham, benar. Gimana paham? Gimana? Kalau yang enggak jangan malu. Aduh, aku malu bilang enggak paham, dikirain nanti bodoh lagi. Nah, enggak kayak gitulah. Enggak semua otak manusia itu bisa langsung terang gitu. Bisa jadi fokusnya lagi terganggu. Tidak semua orang yang tidak paham itu bodoh ya. Harus dicamkan oleh kalian. Nah, di sini ini yang tadi ya, ini enggak usah dibahas yang pras pro toto, yang kebalikan dari totem pro parte. Nah, udah deh beres. Alhamdulillah majas yang harus kalian hafalkan cuma segitu. Kalian paham kan perbedaan antara satu dengan yang lainnya? Coba kita nih di sini ya, ada puisi apa ya di sini? Coba kita analisis majasnya. Misalnya yang ini yang doa ya, yang doa. Coba di sini. Kepada pemeluk teguh. Apa ini? Kepada pemeluk teguh. Majas apa? Majas Gimana? Ya tahu. Majas personifikasi. Walaupun di sini Tuhan itu bukan benda ya, maksudnya jangan menganggap Tuhan ini benda, tetapi maksudnya kan Tuhan itu bukan manusia lah istilahnya ya. Tuhan itu bukan manusia. Bisa tidak misalnya Tuhan memeluk teguh misalnya, atau memeluk keyakinan seseorang, keimanan tentang seseorang, tidak kan? Nah, ini disebut dengan majas personifikasi kepada pemeluk teguh. Jadi seolah
Tuhan ini seperti manusia, misalnya bisa memeluk seseorang, misalnya seperti itu. Dalam termangu aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Nah ini, cahayamu panas suci. Maksudnya apa ini? Cahayamu panas suci. Cahaya ya ini tuh cahaya. Cahayamu panas suci. Majas apa kira-kira? Apa ya? Cahayamu panas suci. Jadi ini itu majas alegori. Jadi sesuatu sesuatu bisa dibandingkan dengan sesuatu yang lainnya. Contohnya tadi nahkoda disamakan dengan suami. Nah, kalau ini cahaya disamakan dengan panas suci, cahayamu panas suci. Bukan maksudnya cahayanya yang panas, bukannya panas Allah itu adalah panas, tapi walaupun misalnya di dalam kehidupan itu memiliki banyak tantangan, tetapi tantangan itu yang bisa menguatkan kita, bisa menjadi seseorang yang lebih kuat lagi. Walaupun panas, jadi dia tetap suci seperti itu. Walaupun panas, cobaan Allah itu tetap suci seperti itu. Mengerti tidak maksudnya? Pokoknya nanti kalian bisa banding-bandingan ya. Kalau misalnya kalian sudah hafal dari satu majas dengan perbedaan satu majas dengan majas yang lainnya, ibu juga nggak dihafalin, nggak kayak metonimia, personifikasi, nggak digitu-gitu. Pokoknya kalau kalian paham terkait satu majas, tidak perlu kalian ucapkan, misalnya tidak perlu kalian hafal juga, insya Allah kalian bisa menganalisisnya. Misalnya tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Maksudnya misalnya emang lilin bisa mengedip gitu, tahunya maksudnya tuh kerdip itu, tahu sih kerdip itu kayak apa, kedip-kedip gitu gak dengar. Nah, ini juga bisa disebut dengan majas personifikasi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Maksudnya ini hilang bentuk apa? Coba, majas apa yang berlebihan loh tadi? Hiperbola. Tidak ada, misalnya hilang bentuk gara-gara dianya merasa berdosa, saking merasa berdosa, aku hilang bentuk gitu. Bukan berarti kayak gitu. Aku mengembara di negeri asing, misalnya seperti itu. Ini juga hiperbola juga. Maksudnya mengembara di negeri asing itu dia kayak mengembara gitu, maksudnya kayak tersesat gitu kenapa saya gak dari dulu tobatnya gitu, saya udah mengembara di negeri asing, maksudnya tuh dia udah jauh banget melakukan segala dosa, bentuk dosa. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, bisa tidak kalian mengetuk pintunya Tuhan, misalnya ini juga personifikasinya, aku tidak bisa berpaling. Nah ini bukan majas. Nah contohnya seperti itu ya, penganalisisan sebuah majas. Jadi kalian silakan hafalkan dari satu majas dengan majas yang lain, tidak perlu dihafalkan secara plek kayak gitu ya, tetapi cukup intinya saja kalian paham antara satu dengan yang lainnya. Baik, karena waktunya di sini sudah habis. Sudah habis ya, ini waktunya sudah lebih, mohon maaf ya Ibu terlalu lebih menggunakan waktunya. Silakan kalian buka dulu videonya, Ibu ingin mengambil gambar. Di sini kok kayak tukang bakso borak, itunya di blur, takut jadi Borak. Oke, silakan dibuka dulu ya. Oke, nanti Ibu sudah video ya ini. Nanti Ibu upload video ini. Barangkali nanti kalian kurang paham bisa diulangi lagi. Sudah ya, yang mau buka video hanya segini saja. Tidak ada yang lain. Jangan nyesel ya. Ibu ambil picture dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat oleh kalian, dapat diserap dengan baik. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ucapkan apa? Oke, Ibu tutup dulu ya. Silakan kalian beristirahat. Jangan.